Oke, kita lanjut lagi ngobrol tentang masa depan sepak bola di tanah air, masih bersama Bung Harpa, Bung Haris Pardede. Ya. Kalau saya minta Bung Harpa membuat kriteria Hmm. pelatih timnas yang the best, paling cocok untuk Indonesia itu apa kriterianya? Oke. Nomor satu, budgetnya dulu lihat. Kayak kita miskin amat sih, Bung. Ya nggak tahu kan, maksudnya kalau yang banyaknya seberapa kan? Karena kan saya nggak yakin juga kalau kita, ya oke lah, pokoknya duit dulu, budget dulu nih, ya kan? Iya. Kan itu kan. Soalnya APBN kan. APBN ada. Kedua, kecocokan. Kecocokan ini tidak mengikat pada warga negara, nggak harus. Oke. Misalnya Hervé Renard itu orang Prancis, tapi pengalaman dia di kawasan Afrika dan Asia itu luar biasa. Dia membawa Zambia dan Pantai Gading juara Piala Afrika. Ya bawa Arab kita tahu lah ya, ya saya bilang sukses lah mengalahkan Argentina 2022. Ya, kemudian 2026 ini dia lolos ke Piala Dunia. Itu juga seperti itu bisa kan gitu. Jadi intinya harus dia mengerti kawasan Asia. Budget, mengerti kawasan, kemudian ketiga availability. Oke. Availability. Ya tunggu malam Natal. itu jadi blunder ya. Gara-gara pernyataan itu jadi. Bagian dari sejarah juga itu, sulit dilupakan gitu. Oke, saya lewatkan. Lanjut. Oke, satu lagi acceptance. Tapi acceptance ini rendah. Siapa yang harus accept? Ya maksudnya kira-kira dia ada red flag yang orang nggak suka nggak gitu. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu penting karena setiap pelatih ditunjuk itu pasti ada yang nggak setuju. Iya. Bahkan waktu Sintayong ditunjuk pun saya salah satu yang meragukan awalnya. Awalnya. Karena kita kan dulu sempat jatuh cinta dengan Luis Mia. Iya. Kemudian ada Simon sebentar, lalu Sintayong. Waktu itu orang banyak yang mengatakan begini, emang kalau udah bisa ngalahin Jerman di Piala Dunia, berarti bisa nge-handle Indonesia. Indonesia beda loh gitu. Tapi once dia deliver, ya people will love him gitu. Gak ada masalah. Malah jatuh cinta ya. Malah jadi Sintayong kan. Iya. Jadi gitulah, kira-kira 4 itu. Kalau ada 5 nama ya di sakunya Bung Eto, satu taruhlah STY, boleh dong, ya kan? 4-nya itu kira-kira siapa yang layak tanpa perlu menunggu malam Natal? Oke. Pertama yang paling santer dikabarkan, walaupun terakhir Bung Doni kan tadi udah ngeliat ya, dia langsung belum ada kontak, tapi dia masuk kategori itu Timur Kapatse. Iya. Pertama, tapi, sorry, benar nggak itu kontak? Artinya sebelumnya memang apakah ada kontak dari PSSI? PSSI nggak ada. Cuman dia udah beberapa kali hampir sebulan lalu kontak dengan saya, dia mengatakan tertarik. Dan bahkan dia udah bilang, nih nanti akhir tahun ini, saya November atau Desember kontrak saya selesai. Dan ternyata kan selesai dia 2 hari lalu. Dan dia layak menurut Bung Harpa? Sangat layak menurut saya. Dari segi budget saya nggak tahu ya, cuman kan masih Asia lah, harga Asia lah harusnya ya. Satu, kedua availability, dia udah literally hari ini dia udah available. Kemudian mengerti sepak bola kawasan, udah pasti karena dia kan sering terlibat kemarin tuh di Piala Asia Senior dan U23. Bahkan pernah ketemu kita juga kan di semifinal U23. Dan dia pernah main di GBK nih by the way, 2007 sebagai pemain. Jadi kriteria-kriteria itu masuk. Salah satunya Timur Kapatse. Lalu ada berikutnya juga banyak orang yang nggak tahu nih kenapa nggak sering menyebut namanya, tapi cukup banyak checklist, yaitu Hussein Amota. Hussein Amota itu dia orang Maroko, usianya 56 tahun. Jadi secara demografi dia ini kalau sebagai pelatih tuh lagi peak-peaknya, ilmunya udah banyak, masih sehat, tapi masih bisa update. Nah dia ini yang dia sekarang di mana? Dia kalau nggak salah, saya lupa di mana. Yang pasti terakhir itu sampai 2024 dia melatih Yordania. Jadi dia tuh intinya 2/3 membawa Yordania ke Piala Dunia. Setelah itu diganti, pelatih berikutnya saya nggak tahu Yordania siapa, dan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Jadi dia ada jasanya juga nih. Dan yang terpenting atau tambahannya, dia ini pernah bekerja sama dengan Alexander Zviers, direktur teknik kita, saat dia menjadi direktur teknik Yordania. Artinya kan sudah ada bonding lah sedikit banyak. Dan kedua, asal direkturnya nggak ganti. Kelihatannya sih nggak kayaknya. Nggak. Dan untuk nego gaji, ya Dirtek tolonglah minta diskon mungkin bisa. Nah itu kemudian kalau agak kita kerucutkan ke Asia Timur, mungkin ada Park Hang-seo. Cuman mungkin usianya sih ya dibilang tua banget juga enggak, tapi dibilang masih muda udah enggak, udah 70 sekian tahun. Park Hang-seo kita tahu lah Kryptonite-nya Indonesia yang kita nggak pernah bisa ngalahin mereka, itu 3. Dan satu lagi mungkin kalau kita biar adil ya, pelatih bukan lokal tapi pelatih yang berkecimpung di Indonesia itu ada 2, walaupun agak challenge-nya berbeda.
Satu itu Bernardo Tavares. Karena karakternya itu saya bikin yang karakternya keras-keras nih, yang tegas gitu ya. Dan dia sehabis dilepas PSM itu sedang nganggur setahu saya. Dan dia banyak mengorbitkan pemain muda, Victor Detan, Ananda Raihan itu yang diorbitkan sama dia. Termasuk Yakob Sayuri juga kuat mencuat di dia, dan satu lagi Bojan Hodak. Tapi yang Bojan Hodak ini nggak tahu nih, mungkin Bobotoh nggak rela melepas kali ya. Jadi itulah kira-kira beberapa nama yang cukup santer dan masuk radar untuk menjadi pelatih tim nasional senior kita. Oke, tapi siapapun nama yang kemudian nanti diambil dari kantongnya Bung Eto, kita harus terima kan? Nah itu setuju saya. Masalahnya Ya, kita harus dukung. Oke, harus dukung. Harus dukung. Itu kan yang terjadi dengan Patrick Kluivert juga. Iya. Ya. Lalu bagaimana dengan skuad Garuda kita? Apakah mereka akan tetap loyal dalam jangka waktu paling tidak sampai laga Piala Dunia berikutnya, atau saya nggak tahu masa depan mereka sendiri di timnas gimana? Gini, kalau kita menyelami hatinya pikiran mereka mungkin nggak bisa ya, tapi hatinya mereka, tapi logikanya aja. Emang mereka ada opsi lain kan nggak? Jay Itzes dan teman-teman? Ya kan Piala Dunia yang satu-satunya jalan yang bisa diarahi kan dari Lewat Indonesia. sini. Kalau kita bicara logika ya, ini bukan bahwa saya yakin lah mereka itu hatinya pasti firm untuk merah putih gitu. Ya kan nggak ada opsi lain sebenarnya. Jadi ya pasti mereka akan berjuang untuk merah putih. Kejebak dong. Kejebak tapi nikmat. Ya berarti pilihan mereka adalah Karena kan- berbuat yang terbaik dong. Iya pasti, saya yakin. Siapapun pelatihnya. Iya pasti. Kalau itu kan sangat sangat formal lah. Biasanya mereka akan selalu mendukung siapapun pelatihnya. Meskipun pasti ada aja satu dua yang kurang setuju. Tapi sebagai pemain dan layaknya di mana-mana pasti mereka akan mendukung gitu. Nggak ada masalah sih gitu. Jadi mereka harus bisa beradaptasi. Kalaupun nanti pelatih yang baru itu punya gaya yang berbeda, dan bukan tidak mungkin akan ada dinamika. Artinya yang tadinya biasanya starter jadi cadangin, yang biasanya dicadangin jadi starter, itu pasti kan. Kalau kita masih ingat di era Patrick Kluivert kan kayak Klok yang tadinya nggak dipakai di STI kan dipanggil gitu. Iya, iya. Dia itu biasa. Cuma saya nggak tahu ya, fighting spiritnya masih sama nggak? Kalau kita bicara misalnya Piala Dunia, level Asia, kemudian ya dengan harapan atau target yang belum jelas, Iya. ya kan? Iya. Kita harus akui itu. Iya. Bagaimana cara memanage semangat yang sama gitu loh? Menurut saya kuncinya ada di PSSI sekarang. Ya, Karena dialah. persingkatan lagi. Iya, karena dialah nanti akan menentukan arah sepak bola kita, tim nasional senior kita. Maka tadi di awal kan kita pas banget itu bicara soal blueprint kita. Sejelek-jeleknya pemimpin, kalau dia tegas dan jelas, walaupun mungkin itu masuk jurang, paling enggak pasukan tuh lebih tahu. Ya kalau kita dulu ingat Kamikaze, Iya, itu kan literally bunuh diri kan. Betul. Ya walaupun apapun itu ya, cuman kan dia udah tahu, ya udah, gue memang mau ke sana. Iya. Dia sejelek-jeleknya itu. Nah, kalau kita nggak jelas arahnya, ini yang saya khawatirkan. Maka dari itu saya bilang kuncinya adalah di PSSI sebagai organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia untuk mengambil langkah, misalnya memilih pelatih yang tepat, menjalin komunikasi, kemudian memfasilitasi pemain, memperhatikan dan lain-lain. Nah, ini yang harus mereka ambil. Jadi kalau dari atasnya jelas, bagus. Ke bawahnya pasti akan menumbuhkan semangat dan keyakinan di para pemain dan juga fans. Dan fans ini penting diyakinkan. Kenapa? Saya melihat perang itu, dalam ini kan kita perang ya. Iya. Pemain itu tentara, masyarakat itu ya fans itu masyarakat. Itu nggak akan mungkin ada sebuah negara atau tentara yang bisa perang tanpa dukungan masyarakat. Itu hampir nggak ada. Iya. Ya, kalau kita mau lihat sejarah, lihat Vietnam. Apa kurangnya? Lawannya begitu dikdaya Amerika, tapi mereka bisa ngelawan. Kenapa? Karena masyarakatnya dukung. Maka dari itu, dari PSSI kalau mereka bisa membuat satu kebijakan yang menyeluruh, membuat kembali ikatan itu kuat antara federasi, fans, pemain, dan semua stakeholder, pasti kepercayaan diri itu akan tumbuh lagi di para pemain sebagai ujung tombak dalam mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia, entahlah 2030 atau mungkin 42 atau berapapun itu. Jadi masyarakat dukunglah ketum PSSI. Bukan seperti itu. Mendukung untuk 2029 atau enggak. Mendukung untuk mendorong mengambil kebijakan yang benar gitu. Walaupun juga ada konsekuensi logis kan, ada mekanisme yang ekstrim kalau sampai mereka melakukan kesalahan demi kesalahan lagi kan. Meski nggak ada juga jaminan bahwa skuad kita akan tetap solid sampai saya nggak tahu 2030, 2034. Nah itu kan yang disayangkan kan. Harusnya kan sebenarnya kalau pemimpin itu menurut saya kalau harus berani mengambil keputusan. Artinya saya nggak ngerti kenapa November ini nggak ada FIFA Matchday. Padahal di situ kan bisa ajang untuk rekonsiliasi sebenarnya. Dia balik lagi tadi, dia jalin komunikasi dengan supporter, mungkin dia minta maaf, evaluasi. Mungkin November akan terbelah. Ada yang tetap tetap
gegap gempita, ada yang udah agak lemes. Tapi kan kalau mereka bisa menggunakan VHOM SD ini untuk rekonsiliasi, Maret nanti kita udah bukan berkutat masalah-masalah yang mendasar lagi gitu. Tapi ini kan akhirnya dilewatin gitu aja. Kemudian Maret nanti kita masih menerka-nerka nih. Siapa yang diwawancara bulan Natal, pas hari Natal nanti? Iya. Siapa pelatihnya? Nanti sowan lagi ke sini, nanti gimmick-gimmick lagi apa? Kalau nggak salah makan Padang yang waktu itu. Iya. Udahlah, yang kayak gitu-gitu nggak usah. Langsung aja gas, gigi 5, siapkan program langsung ke VHOM SD seperti itu. Oke, sekarang SEA Games. Ya. Nah, apa nih penerawangannya nih, Bung? Ya, SEA Games suka atau nggak suka ini akan menjadi obat serum terakhir kita di tahun ini. Setelah serangkaian babak belur, mulai dari kegagalan kita di tim Iya. nasional senior, kemudian juga di U23 kita nggak lolos ke Piala Asia, Iya. gagal secara menyakitkan di AFF kalau nggak salah tanpa bisa mencetak gol dari open play deh. Dan kemudian juga ribut-ribut banyak lah masalah kita Nggak ada target juga? SEA untuk Games? SEA Games. Saya nggak ngerti deh, ini belum jelas nih. Seharusnya sih juara logikanya ya, karena kan kita juara bertahan. Iya, logikanya. Tapi kan harus ada target dong. Nah ini bahasa-bahasa yang tidak bertulang ini yang ngeri nih. Nanti targetnya terbaik, targetnya berikan semampunya nih. Jangan-jangan kita juga sudah mulai minder di kawasan. Enggak lah, harusnya Enggak sih ya? enggak lah, enggak. Nah itu dia maksudnya sincere aja gitu. Nggak usah Iya. takut berikan target target yang sesuai, yang masuk akal. Ya kalau memang nanti gagalnya kita lihat masuk akal nggak gitu. Karena selalu saya katakan gitu ya, dalam perjuangan itu misalnya kayak Liga Indonesia lah gitu. Kan ada misalnya 3, 4, 5 tim yang bisa punya kandidat untuk juara gitu. Ya nggak mungkin semuanya juara kan. Nah tinggal nggak juaranya ini alasannya bisa diterima atau enggak. Sama dengan target tadi. Ya kalau memang tiba-tiba kita memang banyak masalah, tiba-tiba pemain banyak cedera, atau apapun itu, atau misalnya contoh Ivar Jenner nanti ada beberapa pemain yang nggak dilepas klubnya, kayak Marcelino, ya mungkin kita masih bisa terima. Jadi nggak usah terlalu banyak trik-trik lah gitu. Jadi pemain senior turun SEA Games atau Enggak, yang kalau SEA Games kan memang U22. Cuman U22 ini kan ada yang seperti Marcelino tuh masih bisa masuk. masih bisa. Dilepas nggak sama Trensin, karena itu bukan kalender FIFA. Iya. Kemudian Ivar Jenner kalau nggak salah juga masih bisa masuk. Itu dilepas nggak sama Young Utrecht. Iya. Kalau Rafael Struijk aman lah, Dewa United tinggal rem tangan kan Liga 1 gitu. Jadi ya itu kita nggak tahu. Yang pasti kalau tanpa Marcelino, tanpa Ivar Jenner pun seharusnya dengan pemain yang kita punya, ada Muhammad Ferrari, ada Raihan Hanan, harusnya sih bisa lah kita. Dan kita kan juara pertama. Kalau didukung diaspora? Ibarat pasukan ini, kalau kita sebagai pemimpin pasukannya, ya kita pasti mau yang terbaik. Nah, dari pemain diaspora tadi pertanyaannya Bung Doni, yang masuk kategori ini kan setahu saya hanya Ivar Jenner dan Justin Hubner kalau nggak salah. Atau Ivar Jenner lah gitu. Jadi ya tergantung nanti klubnya aja. Tapi kalaupun dia nggak masuk, saya pikir tim kita sangat punya kans untuk mempertahankan gelar. Nah, ini kan Thailand nih, Iya. 2025. Terus 2023 kan kita hajar Thailand kan? Iya. Bener kan? Ya, di final Nah, ya. Thailand sekarang gimana? Jujur saya nggak terlalu tahu kekuatan mereka, cuman yang saya tahu secara umum pembinaan usia berjenjang mereka itu sangat bagus. Itu dari tahun ke tahun, dari dulu tahun 80-an 90-an mereka itu selalu reguler melahirkan pemain-pemain yang bagus. Itu harus diakui gitu. Jadi kita boleh yakin betul, tapi di satu sisi juga kita harus hati-hati melihat lawan kita. Tentu ini kerjaannya coach IS nih, Indra Safri, untuk mempelajari, melihat kekuatan terakhir Thailand itu seperti apa gitu. Karena ini kan U22 ya, jadi dinamikanya besar. Sangat mungkin setengah tim bahkan lebih banyak, atau ya dari yang kita temui 2 tahun lalu itu berubah. Kita kan juga gitu, sebagian pasti ada yang berubah gitu. Jadi ya, tapi saya yakin sih kita udah catch up sekarang dengan Thailand, bahkan mungkin di atasnya sedikit gitu. Oke. Yang jadi ancaman kira-kira siapa nih? Singapura, Vietnam, Thailand dan Vietnam lah. Definitely Thailand, Vietnam ya. Iya, Vietnam. Apa keunggulan mereka? Kalau Vietnam ini keunggulannya ada 2. Pertama, fisik mereka kuat. Itu harus diakui ya. Mungkin karena memang secara budaya mereka ini orang bekerja keras ya, saya nggak ngerti juga. Yang kedua, trik-trik mereka ini luar biasa juga nih. Bukan drama kan? Bukan, kalau mereka itu biasanya mancing-mancing. Kalau Timur Tengah kan guling-guling ya. Nah, kalau Vietnam ini kalau dulu zaman Park Hang-seo ini yang paling jago nih. Dia setiap press con, saya melihatnya dulu gini, kok setiap mau tanding selalu ada komentar yang
menohok ya. Iya, iya, iya. Jadi ini triknya dia udah tahu Iya, orang iya. kita ini gampang emosian. Iya, iya. Kuncinya kita emosi stabil. Iya, makanya kita bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia Senior karena di situ mereka justru yang menarik kaosnya Struik kan. Iya, Akhirnya penalti iya. kita menang. Iya, iya. Cuman jadi gini, waktu ada para Hang Seo itu benar-benar mutualisme banget. Jadi Vietnam memang punya karakter cari gara-gara, which is dalam olahraga Iya, iya, profesional ya sah-sah aja. Iya. Punya pelatih yang mengerti juga Iya. kekuatan timnya Masuk. dan kelemahan kita. Iya, iya. Klop Nah, lah. klop lah itu. Makanya kalau Vietnam saya lebih lihat trik-triknya, non teknisnya. Mhm. Kalau Thailand memang kemampuan taktikal dan juga materi kemampuan individu mereka memang bagus. Jadi dua inilah yang akan menjadi ancaman dan bukan tidak mungkin kalau kita lolos terus sampai final ketemu salah satu dari mereka. Oke, Coach Indra Safri, apa yang bisa Anda sampaikan di Asian Games ini? Di Ya, SEA Games ini? Kalau saya mungkin sebagai sebagai fans biasa aja lah, karena kan beliau sebagai Kok pelatih. beda sama STY? Giliran Coach Indra fans biasa. Enggak, kalau Indra kan secara teknis bicaranya. Oke. Kalau secara teknis mungkin beliau pasti lebih jago lah. Oke. Yang pasti kalau nggak tahu kenapa ya kalau di kawasan Asia Tenggara emang jago. Dia emang jago Coach IS nih. Jadi cuman kalau sedikit kita flashback, jadi gini, penunjukan IS untuk SEA Games ini saya sih sepakat. Cuman yang anehnya dulu ditunjuk Gerard Vandenberg gitu loh. Itu yang saya bingung. Jadi kayak supir batangan nih kalau Metro Mini. Ini tiba-tiba pelatih, nanti sebentar ya IS ngelatih, nanti balik lagi Iya, iya. Vandenberg. Meskipun akhirnya dipecat kan Vandenberg. Iya, Itu yang iya. hanya itu yang anehnya gitu. Maksudnya kalau untuk kelas usia U22, U23 mungkin ya, kasih aja IS nggak masalah, Coach IS gitu. Dan dia kan juga sukses di U19, di SEA Games yang 2 tahun lalu, di sini juga banyak lah dia beberapa ada di kelas usia sukses gitu. Ya nggak masalah gitu. Masing-masing mungkin ada tupoksinya, dia jago di kelas Iya, usia, dia jago di yang remaja, ada yang jago senior. Gitu. Tapi SEA Games nggak bisa dijadikan patokan untuk kemudian mengukur apa ya istilahnya perkembangan timnas sepak bola kita dong ya. Enggak, karena kan di usia. Kalau usia itu sebenarnya jarang orang yang mengingat usia itu juara. Pembibitan, Iya, pembibitan bakat ya. gitu kan. Karena gini, Boleh lah ya. itu hanya salah satu indikator awal. Karena setahu saya dalam sejarahnya malah banyak pemain yang nggak sukses di kelas usia, tiba-tiba nanti dia menonjol. Mitoma Iya, itu, iya, iya. abis dia lulus SMA 18 tahun, itu dia nggak masuk radar. Dia masuk kuliah, tapi di Jepang itu kan ada liga kuliah. Betul. Nah, setelah itu dia dengan tesisnya dribbling, bisa bangkit lagi malah. Tadinya dia nggak masuk radar nih tim nasional Jepang kelas usia. Demikian juga di kita. Jadi kayak tadi U17 kita bahas, lalu U22 di SEA Games. Ini kita boleh berharap, tapi jangan terlalu berikan beban terlalu besar. Karena biarin aja mereka berproses. Nanti yang tadinya nggak bagus bisa jadi nanti di senior mereka berkembang dalam 2 tahun. Gitu. Iya, kata anak zaman sekarang, kita jalani aja dulu. Jalani aja dulu, nggak ada target. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya gitu. Jangan. Bung Harpa, Ya. satu kalimat buat Ketum Eto. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Turunkanlah ego Anda. Dalam. Iya, simple. For the sake of our interest. Terima kasih mewakili Sama-sama. suara hati Siap. kita semua. Bung Harpa, terima kasih ya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Sama-sama. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya DK. Sampai jumpa.